Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Baik, hari ini untuk kelas 11 di bab 3 ini kita akan belajar mengenai ceramah. Nah, kata ceramah itu tidak asing lagi kan bagi kalian? Baik, kita akan belajar lebih detail mengenai apa sih itu ceramah. Nah, selain kata ceramah, kita juga mengenal pidato, khotbah, dan sambutan. Keempat ini adalah seni berbicara di depan halayak. Halayak itu berarti orang banyak ya. Nah, dari keempat ini kita akan membahas detail masing-masingnya. Yang pertama, ceramah sesuai dengan bahasan bab ini itu pengertiannya adalah menyampaikan informasi yang berupa solusi atau jalan keluar dalam suatu masalah. Dalam hal ini kalau kita mendengar kata ceramah itu tidak jauh dari kata nasihat kan. Nah, maka dari itu dia menyampaikan solusi atau jalan keluar dalam suatu masalah yang ada. Jadi isinya dalam penyampaian ceramah ini lebih merupakan nasihat atau solusi yang harus kita jalani. Nah, selanjutnya pidato. Nah, pidato ini penyampaian informasi suatu topik pembahasan secara detail. Nah, jadi bisa diartikan bahwa pidato ini isi yang disampaikan akan lebih lengkap, lebih tuntas, dan lebih rinci. Nah, jadi pidato yang disampaikan di sini topiknya itu akan lebih panjang. Panjangnya dalam hal ini karena dia lebih penyajiannya akan lebih detail atau rinci. Selanjutnya sedangkan khutbah, kata khutbah itu kan kita sering mendengarkan kata khutbah itu contohnya seperti khotbah Jumat, khotbah Minggu di gereja. Nah, jadi ya betul. Jadi khotbah ini penyampaian informasinya tidak jauh dari tema keagamaan. Nah, jadi di sini saya ulas bahwa khotbah menyampaikan informasi dengan tema ajaran moral dan keagamaan tentang moral, tingkah laku yang baik dan ditujukan dalam tema keagamaan. Nah, ini untuk khotbah. Sedangkan untuk sambutan itu sendiri, nah kita kan sering mendengarkan ya sambutan-sambutan. Nah, di sini penjelasannya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Nah, seumpama dalam hal ini ada suatu kegiatan memperingati hari 17 Agustus. Nah, di awal dalam pelaksanaan kegiatan peringatan itu pasti kita dengar kata sambutan dari itu ya. Nah, jadi sambutan ini biasanya adalah suatu awalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Gitu ya. Dan ini bedanya dengan yang lain, dengan yang ceramah, dengan yang pidato, dengan yang khotbah. Sambutan ini apa yang disampaikan itu secara umum. Jadi dia lebih pendek, penyampaiannya pun tidak terlalu panjang. Nah, itu untuk sambutan. Nah, selanjutnya keempat, seni berbicara di depan halayak itu kita akan lebih fokus ke dalam ceramah ya. Nah, ini unsur-unsur berbicara di depan umum. Nah, ini ya, unsur-unsur ini tidak hanya untuk ceramah, tapi untuk khotbah, pidato, dan sambutan. Nah, karena di depan umum berarti yang pertama unsurnya dia bersifat formal atau resmi. Penyampaiannya pasti bersifat formal atau resmi. Dan yang kedua, apa yang dituturkan, bahasa yang digunakan harus baku ya, karena memang bersifat formal atau resmi, jadi penyampaiannya pun harus baku ya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD yang dibakukan. Nah,
Dan yang ketiga, ciri dari seni berbicara menyampaikan informasi di depan umum, contohnya yaitu tadi ceramah, pidato, khotbah dan sambutan itu mengandung kalimat persuasif. Nah, apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat ajaan, himbauan, rayuan. Nah, itu adalah ciri penting dari unsur ceramah, pidato, khotbah dan sambutan ya. Jadi apa yang ada dalam isi keempat seni berbicara di depan umum itu harus mengandung kalimat persuasif, kalimat ajakan, kalimat rayuan agar orang yang mendengarkan, audiens dalam hal ini itu ikut serta ikut melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan ke mereka. Ya. Dan yang keempat, bertujuan menyampaikan informasi. Sudah jelas ya bahwa apa yang dibicarakan di depan umum adalah suatu informasi. Dan di sini saya ulang lagi ya untuk menggunakan bahasa baku. Bahasanya itu harus bahasa Indonesia yang benar, bahasa yang baku, tidak dicampur dengan bahasa daerah. Nah, itu. Namun kalau seumpama di situ ada istilah-istilahnya dan istilah di situ menggunakan bahasa asing, harus dijelaskan apa arti dari istilah tersebut ya, supaya apa yang kita sampaikan itu informatif ya, sangkut pautnya dengan ini informatif. Jadi yang disampaikan itu jelas tersampaikan ke audiens atau penontonnya. Bila sudah tersampaikan dengan jelas, maka dia akan mengandung persuasif ini. Jadi audiensnya pun akan melaksanakan atau melakukan apa yang disampaikan tersebut. Ya, itu ya unsur-unsurnya. Selanjutnya, struktur atau susunan bila kita membuat teks tersebut ya. Di sini saya tulis teks ceramah, tapi di sini bisa juga dalam pidato, sambutan maupun khotbah. Unsurnya ada 3. Nah, pembuka ini terdiri dari salam, sapaan, ucapan syukur. Ucapan syukur ini, kalau syukur itu pasti harus kepada Tuhan. Ucapan terima kasih ini kepada audiens yang telah hadir di situ. Dan yang terakhir, dia harus menyampaikan tema apa sih yang akan disampaikan pada saat itu. Yang kedua, isi. Nah, ini ya, isi ini yang membedakan apakah itu ceramah, pidato, khotbah atau sambutan ya. Isinya menjabarkan tema. Jadi tema dari pembukaan ini kan tadi menyampaikan tema ya. Seumpama temanya adalah tentang keagamaan, berarti isinya penjabaran tentang keagamaan itu. Nah, kalau temanya keagamaan berarti di situ bukan ceramah ataupun pidato lagi ya, tapi dia lebih cenderung ke ya betul khotbah. Nah, kalau temanya itu lebih menjurus mengenai anjuran atau nasihat, berarti dia isinya berarti teks tersebut ceramah. Atau dia tentang topik, berarti pembahasan di situ secara detail. Atau sambutan, dia tentang menyambut peringatan suatu kegiatan, berarti dia sambutan. Jadi yang membedakan antara ceramah, khotbah, sambutan dan pidato itu adalah temanya ya. Temanya pasti berlanjut ke isi karena dia menjabarkan tema. Jadi tema yang tadi disebutkan di pembukaan dia akan sampaikan secara lengkap di isi. Kemudian kita masuk ke penutup. Penutup ini berisi penegasan persuasif. Jadi apa yang ada di isi tadi ditegaskan lagi ke penutup dan dia lebih cenderung lebih tegas lagi menekankan kalimat persuasifnya. Dan yang terakhir
salam penutup, karena ada salam pembuka berarti harus ada salam penutup. Betul. Nah, terakhir saya akan memberikan contoh ceramah ya, tapi di sini belum sepenuhnya benar. Kita samakan dengan strukturnya yang ada dan penggunaan bahasanya yang baku. Nah, yang pertama ya, kita masuk ke pembukaan, yaitu salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, ini sudah salam ya, dan salam sejahtera. Untuk kita semua lah, kata untuk kita semua di sini ya, kita kaji bahasanya. Kata kita semua, kata kita itu sudah menunjukkan jamak, berikut juga semua. Jadi kalau kita gunakan kedua kata ini, itu berarti kita menggunakan kata yang mubazir ya. Jadi kita gunakan satu saja, kita hapus semua. Karena kita sudah menunjukkan semua. Jadi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Sudah berhenti. Yang saya hormati rekan gugus tugas COVID. Nah, ini ya, kita masuk ke sini. Setelah salam, tadi pembukanya sapaan. Nah, ini ya yang saya hormati rekan gugus tugas COVID. Nah, ini jadi ini ceramah untuk kalangan hanya petugas gugus COVID ya. Tapi bagaimana kalau ceramah itu dilakukan di lingkungan sekolah? Nah, lingkungan sekolah itu kan dalam struktur jabatannya kan mulai awal sampai dengan akhir ya. Jadi untuk penyampaian sapaan, nah kita awali mulai dari jabatan yang tertinggi sampai dengan yang ke bawah. Nah, jadi yang terhormatnya mulai siapa? Ya betul, yang terhormat yang terhormat kepala sekolah. Setelah itu ya Bapak Ibu guru, kemudian staf, kemudian baru siswa-siswi. Ya, itu ya. Jadi urut mulai jabatan tertinggi sampai dengan ke bawah. Setelah sapaan, kita masuk ke ucapan syukur. Nah, ini ucapan syukur. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kalau syukur ya pasti ya kepada Tuhan. Kita semua loh, ada kata semua ya, ini dihapus ya, kita sudah menunjukkan semua. Dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita dalam kondisi pandemi COVID, sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita. Nah, ini berarti kita dari sini kita sudah masuk ke isi. Berarti di pembukaannya belum lengkap kan di sini. Tadi ucapan syukur sudah, ucapan terima kasih belum. Nah, jadi ditambahi ya di sini ya. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada orang yang sudah hadir untuk mendengarkan ceramah kita. Itu kita harus ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita ucapkan terima kasih kepada audiens, jadi isi pembukaan yang terakhir kita harus menyampaikan. Kita berdiri di sini di hadapan halayak ini ingin menyampaikan tema apa, itu disebutkan di sini. Berarti ini masih kurang dua hal dalam pembukaan. Kemudian kita masuk isi. Nah, jadi dari sini sampai dengan sini adalah isi. Isi ini adalah penjabaran dari tema. Sedangkan di sini temanya tidak disampaikan. Nah, di sini temanya kalau kita lihat isinya di sini yaitu kita tentang menjaga kesehatan di masa pandemik ya, temanya ya di sini ya berarti ya. Nah, kemudian dijabarkan di sini. Coba kalau kita kaji di sini kira-kira ceramah ini teks ini berisi ceramah, pidato, khotbah, atau sambutan. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar ya, kira-kira ini apa? Apakah ceramah sesuai dengan judul di sini, ataukah judul di sini ya, ataukah khotbah, ataukah sambutan, ataukah pidato? Nah,
Tadi kan kita sudah tahu perbedaannya. Isi adalah penjabaran tema. Sudah, kemudian kita masuk ke penutup. Akhir kata itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Kata mari kita kembali bekerja ini sudah merupakan penegas kalimat persuasif ya. Yang di sini adalah ulasan dari detail mengenai kemanusiaan yang inti dari isi yang ada di sini di kolom ini sampai dengan ini. Nah, sudah betul penutupnya. Sekian dan terima kasih. Salamnya tidak ada karena di sini sudah assalamualaikum, ya di sini harus assalamualaikum kemudian ditambahi selamat pagi lagi, nggak apa-apa. Nah jadi ini kita sudah menyunting memperbaiki dari contoh teks ceramah ya. Cuma ini apakah ini ceramah, pidato, sambutan, atau khotbah, kamu tulis di bagian komentar. Nah, jadi dari sini saya harapkan kamu bisa membuat teks ceramah maupun pidato, khotbah, sambutan dengan baik, terutama dalam detail pembukaannya harus bagaimana, isinya ya jelas ya sesuai dengan apakah kamu ceramah, pidato, khotbah atau sambutan, kemudian penutupannya harus bagaimana, harus sesuai dengan struktur yang ada. Struktur yang ini ya. Jadi harus ada salam, sapaan, ucapan syukur, terima kasih, penyampaian tema harus ada. Kemudian penutupnya juga harus ada. Ya. Nah, demikian anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas yang ada. Kamu tetap belajar membaca referensi tentang ceramah di media yang lain, baik kamu di internet maupun di buku LKS maupun buku bacaan paket. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.